Shalom teman-teman Hope Junior, gimana kabarnya di sepanjang minggu ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang baik-baik aja. Meskipun hari ini kita ibadahnya secara online, tapi biarlah ibadah hari ini kita boleh tetap bersukacita ya teman-teman ya di dalam Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, yuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hari ini dimanapun kami berada Tuhan saat ini di rumah ataupun di manapun kami ada, biarlah kiranya kami boleh tetap Tuhan merasakan hadiratnya Tuhan, karena kami tahu tidak ada jarak di dalam hadiratnya Tuhan, dan Engkau Tuhan berkuasa atas setiap hati kami, atas setiap pikiran kami Tuhan hari ini. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangannya Tuhan, dari awal pertengahan hingga sampai pada penghabisannya. Kiranya Tuhan hari ini atmosfer surgawi itu boleh melingkupi Tuhan ruangan tempat kami beribadah, dan biarlah hadirat-Mu juga boleh hadir Tuhan di dalam setiap hati kami. Terima kasih ya Bapa, hari ini kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji dan memuliakan namanya Tuhan. Sama-sama yang siap untuk memuji Tuhan, kita katakan amin. Udah siap memuji Tuhan ya teman-teman ya. Kita mau naikkan satu pujian, kita mau berkata bahwa kita tuh gak mau lelah bekerja di dalam ladangnya Tuhan. Kita mau terus menabur kebaikan di ladangnya Tuhan. Amin. Come on. Yes, yuk teman-teman yang di rumah kita sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Kita mau katakan pujian ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yes, tinggal lebih sungguh-sungguh lagi dengan semangat. Kita mau katakan pujian ini dari awal. Jangan lelah, jangan lelah bekerja. Yes, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah
siap dibangun di atas dasar iman. Katakan menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Sekali lagi, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, yes. Beri kemuliaan buat Tuhan dong teman-teman. Hari ini siapa yang bersuka cita, katakan amin. Di rumah kalian masing-masing mungkin kanan kirinya gak ada orang, tapi gak apa-apa, kita mau tetap semangat memuji Tuhan. Haleluya. Sebab hari ini setiap kita, berapapun umur kita, kita percaya kita dikasih kuasa sama Tuhan. Amin. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun perasaan yang lagi kita alami saat ini, kita mau tetap bersuka cita, kita mau tetap bersorak-sorai memuji memuliakan namanya Tuhan. Amin. Come on, kita mau katakan ku diberi kuasa. Terpujilah namamu Tuhan. Sebab kami mau bersorak-sorai berkemuliaan-Mu Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di mana? Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Yes. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan, sebab begitu besar kasih Tuhan buat setiap kita. Kita mau satukan hati kita mau tundukkan kepala kita. Thank you Tuhan buat hari ini.
Tuhan. Sebab bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kemampuan kami. Hari ini kami bersyukur buat keluarga kami Tuhan, buat papa mama kami. Kami bersyukur buat sekolah, kalau hari ini kami masih bisa sekolah ya Tuhan. Kami bersyukur buat teman-teman di sekeliling kami. Biar hari ini Tuhan, setiap kami boleh semakin dibentuk Tuhan. Kami boleh semakin Tuhan jadi bejana. Kami mau diisi Tuhan, kami mau dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hari ini kami gak mau Tuhan jadi serupa dengan dunia ini, tapi kami mau jadi serupa dengan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan untuk ikut Tuhan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Biar hari ini Tuhan, setiap nyanyian ini boleh lahir dari hati kami yang terdalam, boleh jadi penyembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuat-Mu, namun karena Roh-Mu.
kasih Tuhan, jadikan kami hari ini Tuhan penyembahnya Tuhan yang berkenan di hadapannya Tuhan. Kami mau rendahkan hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan telinga kami untuk dengar kebenaran firman-Nya Tuhan. Biarlah kiranya hari ini tanah hati kami jadi tanah hati yang subur ya Tuhan, yang siap ditanami oleh benih kebenaran firman-Nya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap hal Tuhan yang dia perkatakan hari ini itu boleh sesuai dengan apa yang jadi isi hatinya Tuhan buat setiap kami. Kami mau jadi seorang murid Tuhan, kami mau punya telinga yang dengar-dengaran, kami mau punya hati Tuhan yang siap Tuhan untuk ditegur Tuhan, bahkan dikuatkan oleh kebenaran firman-Nya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman, halo yang ada di rumah atau dimanapun teman-teman berada. Jadi hari ini kita ibadahnya online karena satu dan lain hal. Tapi walaupun ibadahnya online, aku berharap dan berdoa juga semoga teman-teman juga tetap bisa fokus ya sama firman hari ini. Aku sharingnya nggak akan lama teman-teman, aku akan sharingkan hal yang cukup sederhana, tapi buat dipraktekinnya mungkin susah ya teman-teman di dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa ke slide yang pertama ya teman-teman. Sebelum aku menyampaikan apa sih judul khotbah atau judul firman kita hari ini. Jadi slide pertama ini mungkin teman-teman tahu ya kejadian ini. Jadi beberapa waktu lalu, beberapa bulan lalu teman-teman, itu ada salah satu kejadian yang cukup menghebohkan dunia gitu. Kenapa? Karena di sini kalau teman-teman tahu ini ada namanya Will Smith. Will Smith itu aktor yang cukup terkenal ya teman-teman. Jadi dia udah main banyak film, aktor legend juga. Dan kalau teman-teman lihat di slide ini, di situ Will Smith itu nampar salah satu artis juga gitu ya di barat namanya Chris Rock gitu di acara Oscar teman-teman. Jadi Oscar itu kayak nama lainnya adalah Academy Awards atau dia itu ajang penghargaan buat perfilman dunia teman-teman. Jadi ini ajang yang paling bergengsi teman-teman, dan pada saat itu seluruh dunia tuh nonton gitu. Jadi di live di seluruh dunia, dan seluruh dunia tuh ngelihat kejadian ini gitu. Jadi sedikit kronologinya teman-teman. Jadi si Chris Rock ini dia tuh jadi host gitu ya, terus dia bercanda gitu, jadi maksudnya dia kasih jokes gitu ya, mungkin sebelum dia bacain nominasi gitu dia bercanda, dan candaannya itu adalah bawa-bawa Will Smith atau bawa-bawa istrinya Will Smith gitu. Nah tapi kan sebenarnya kan satu ruangan itu tuh ketawa ya teman-teman, tapi ternyata ketika setelah Chris Rock itu menyampaikan jokesnya, candaannya itu, tiba-tiba si Will Smith itu naik ke panggung, lalu dia langsung nampar si Chris Rock gitu. Dan saat itu tuh shock ya, maksudnya satu ruangan itu shock, satu dunia juga shock gitu. Jadi kayak Oscar tahun ini tuh bisa dibilang kayak cukup memorable karena peristiwa ini teman-teman. Nah, tapi ya di sini yang mungkin kita bisa lihat ya teman-teman, di sini kita tahu kok, kita lihat gitu bahwa Will Smith itu ternyata dia gak bisa mengontrol amarahnya dia gitu. Jadi dia dikuasai oleh amarahnya dia, dan akhirnya dia melakukan sesuatu yang nggak berkenan ya sebenarnya gitu ya di ajang bergengsi seperti itu live gitu ya. Dan kalau teman-teman tahu gitu beritanya, akhirnya Will Smith ini kena hukuman atau kena disiplin, kena penalti gitu ya dari Oscar gitu. Jadi dia nggak boleh datang ke acara Oscar sampai 10 tahun ke depan teman-teman. Jadi bayangin aja dia juga disorot gitu. Karena dia tuh nggak bisa ngontrol amarahnya gitu. Kenapa dia harus nampar gitu ya? Yaitu ya mungkin dia marah ya, tapi kita lihat di sini di mana Will Smith itu dikuasai oleh amarahnya sendiri gitu. Sampai dia melakukan sesuatu yang ujung-ujungnya pasti dia sesali ya teman-teman. Nah, jadi khotbah kita hari ini
judulnya berkaitan dengan itu ya, amarah dan lain-lain. Khotbah kita atau firman kita hari ini judulnya adalah Kill Them With Kindness, teman-teman. Jadi artinya itu ya kita kalahkan musuh-musuh kita atau orang-orang yang mungkin menyakiti kita, menyakiti perasaan kita, itu bukan dengan kejahatan tapi dengan kebaikan, teman-teman. Gitu. Mungkin orang dunia gitu ya, itu punya anggapan kalau ada orang yang jahatin gue ya gue jahatin balik gitu. Kalau jahat dibalas dengan kejahatan gitu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, atau mungkin kadang-kadang mungkin kita juga suka berpikir ya kalau lu tuh jahatin gue bakal 2 kali lebih jahat dari lu gitu. Nah, kayak gitu-gitu ya teman-teman, yang hari ini kita mau patahkan gitu ya pikiran seperti itu. Mau patahkan pikiran dunia kayak gitu ya teman-teman, yang mana jahat dibalas dengan kejahatan gitu. Hari ini Tuhan Yesus itu mengajarkan yang sebalik ya teman-teman. Jadi Tuhan Yesus ajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita mau baca ayatnya ke next slide. Ayatnya itu ada di Matius 5 ayat 43 sampai 48. Jadi di sini ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran khotbah di atas bukit, Tuhan Yesus di sini ada satu bagian ayat gitu, bagian perikop yang sangat menarik ya teman-teman. Aku bacakan ya. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Next slide. Nah dari ayat ini teman-teman, secara terang-terangan Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita ya, apa sih yang Tuhan Yesus ajarkan? Yang pertama, Tuhan Yesus ajarkan di ayat ini untuk mengalahkan musuh kita dengan kebaikan, teman-teman. Yesus mau supaya kita semua membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalahin musuh kita bukan dengan kejahatan juga, tapi dengan kebaikan. Membalas orang-orang yang mungkin menyakiti perasaan kita, menyakiti hati kita, itu dengan kebaikan, teman-teman. Gitu. Karena di sini Tuhan Yesus juga bilang ya, kalau misalnya kita berbuat baik kepada orang-orang yang baik juga ke kita gitu ya, itu kita sama aja sama orang-orang yang nggak mengenal Tuhan ya kan. Jadi ya misalnya kita ramah sama orang yang juga ramah sama kita gitu, kita memberi kepada orang yang memberi juga ke kita, itu kan nggak ada bedanya kita dengan orang-orang yang nggak mengenal Yesus, yang nggak mengenal Allah ya teman-teman. Kita nggak ada bedanya sama dunia gitu. Jadi di sini Tuhan ajarkan ke kita teman-teman, ya kalau kita berbuat baik sama orang, itu berbuat baik sama semua orang teman-teman. Kan di sini di ayat tadi dibilang Tuhan itu menurunkan hujan, menerbitkan matahari buat orang yang baik maupun orang yang jahat. Dan kita pun juga harus berbuat demikian teman-teman. Kita berbuat baik bahkan kepada orang-orang yang menyakiti hati kita. Aku bacakan ada di Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, teman-teman. Mungkin ayat ini susah ya teman-teman untuk kita praktekkan gitu. Sulit dilakukan dalam kehidupan kita karena biasanya mungkin ketika ada orang yang menyakiti perkataan atau perbuatan yang menyakiti kita, rasanya kita pasti sakit hati gitu ya. Terus mungkin kita jadi kayak mau balas atau mungkin kita jadi menjauhi dan lain-lain gitu lah ya. Jadi ada muncul perasaan-perasaan kayak gitu ya teman-teman. Tapi ya hari ini Tuhan ajarkan kita untuk kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan, teman-teman. Gitu. Jadi aku mau menyampaikan ada 2 poin teman-teman, 2 kebenaran. Yang pertama, next slide. Yang pertama,
Jangan biarkan setiap kita dikuasai oleh amarah. Aku bacakan Yohanes 1 ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya, teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman, rasa marah itu wajar, ya kan? Karena itu bagian dari emosi manusia dan itu pemberian Tuhan gitu ya. Itu manusiawi kalau kita ada rasa marah gitu. Tapi di sini jangan sampai kita seperti Will Smith tadi gitu, ketika marah, rasa marah itu, amarah itu menguasai kita, akhirnya kita jadi muncul nih perasaan benci, dengki, kepahitan gitu. Terus rasanya mau membalas perbuatan jahat orang lain yang jahat sama kita dengan kejahatan juga atau mungkin lebih jahat lagi gitu. Nah, di sini kita mau belajar ya teman-teman supaya kita bisa mengontrol amarah kita, mengontrol rasa emosi kita supaya kita nggak dikuasai sama perasaan itu, teman-teman. Buktikan kalau misalnya karena kita anaknya Tuhan, ya kita bisa lebih baik dari itu gitu. Mungkin kita sering nonton film ya teman-teman, ketika ada tokoh utama gitu yang dia ceritanya dijahatin gitu ya, terus dia mau balas dendam ke tokoh yang jahat itu gitu. Terus tiba-tiba ada temennya yang bilang, kalau lu balas dendam sama dia, lu tuh nggak lebih baik dari dia yang udah jahatin lu gitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita mau balas dendam, kita mau balas dengan ada orang yang mungkin mencaci kita balas dengan cacian juga gitu ya. Ya kita nggak ada bedanya sama dia gitu. Nggak ada bedanya sama orang yang berbuat jahat ke kita gitu. Mungkin kalau misalnya kita balas gitu ya, balas perbuatan orang yang menyakiti kita itu rasanya nyaman, enak, terus ada rasa puas ya teman-teman, ada rasa seneng juga karena menang gitu ya kan. Tapi sebenarnya itu tuh perasaan itu tuh cuma perasaan sesaat aja teman-teman. Karena ujung-ujungnya kita bisa menyesal loh. Kita bisa menyesali apa perbuatan kita bisa menyesali perkataan kita juga ketika kita membalas perbuatan orang itu dengan kejahatan juga gitu. Dengan kita berani teman-teman buat nggak membalas, dengan kita berani buat tetap berbuat baik gitu ya ke dia, itu artinya kita punya kapasitas yang lebih besar buat memaafkan. Dan teman-teman, itu adalah standarnya anak-anak Tuhan. Itu adalah standarnya murid-murid Tuhan Yesus gitu. Kan kita sering dengar ya, kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan gitu. Nah itu tuh standar teman-teman, standarnya anak-anaknya Tuhan, murid-muridnya Tuhan Yesus gitu. Jadi kalau misalnya ada yang jahat ke kita, ya jangan lakukan hal yang sama juga gitu. Jangan bahas dengan kejahatan juga. Misalnya di sekolah teman-teman kita gitu ada yang menjahati kita jangan berbuat hal yang sama gitu sama dia, karena kita nggak ada bedanya berarti sama teman kita yang jahat itu. Yang kedua, next slide. Kebenaran yang kedua adalah yang menang adalah yang memaafkan. Wah, ini susah nih Kak gitu ya buat dilakukan. Yang menang adalah yang memaafkan. Karena biasanya tuh yang menang adalah ya yang bisa menjatuhkan orang lain ya kan. Jadi teman-teman, hari ini aku mau mengajak kita untuk mengubah pola pikir kita. Kalau misalnya kita masih mikir yang menang adalah yang lebih bisa menyakiti, maka kita salah besar teman-teman. Karena kalau kayak gitu berarti ujung-ujungnya yang ada itu cuma sakit hati saling menyakiti gitu. Dan itu kan gak berkenan buat Tuhan kita. Aku mau ceritakan sedikit ya teman-teman kisahnya Yusuf teman-teman di Perjanjian Lama. Jadi Yusuf itu adalah anak kesayangannya Yakub, yang akhirnya membuat saudara-saudaranya dia itu tuh nggak suka sama dia gitu, kayak ngiri gitulah sama dia gitu. Dan pada suatu hari saudara-saudaranya itu berencana buat membunuh dia. Walaupun akhirnya mereka nggak jadi bunuh Yusuf, tapi Yusuf dijual teman-teman ke tanah Mesir gitu ya. Dia dijual dan bertahun-tahun kemudian gitu ya, akhirnya Tuhan tuh bawa Yusuf menjadi orang yang berkuasa atas tanah Mesir gitu. Dan ketika dia ketemu lagi nih sama saudara-saudaranya yang udah menjual dia, responnya
Yusuf itu adalah seperti ayat ini teman-teman. Aku bacakan ya, Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Yusuf tuh punya respon yang benar ya teman-teman. Ya kita bayangin aja ya kalau misalnya ada saudara kita yang ngebuang kita, gimana perasaan kita gitu. Pasti mau ada balas dendam kan, dan apalagi saat itu ketika Yusuf ketemu sama saudara-saudaranya, itu dia tuh orang besar gitu ya, orang yang berkuasa, dan dia tuh punya kuasa buat menghukum, masukin penjara lah, atau balas dendam sama saudara-saudaranya. Tapi dia nggak lakukan itu loh teman-teman. Dia nggak lakukan hal-hal yang mungkin dunia pikirkan gitu. Dia akhirnya melihat, oh ternyata ada kebaikan Tuhan di balik itu gitu. Di balik semua hal yang terjadi di hidupnya Yusuf, ternyata Tuhan bawa dia menjadi lebih besar lagi gitu. Tuhan bawa dia ke hal-hal yang baik gitu. Dan dia belajar banyak hal, dan hari ini kita belajar ya teman-teman seperti Yusuf. Coba kita tanya ke diri kita masing-masing, bisakah kita seperti Yusuf? Apakah kita udah kayak Yusuf gitu responnya? Karena itu yang Tuhan kehendaki ya teman-teman. Gitu. Jadi hari ini kalau misalnya ada teman-teman di sekolah gitu ya yang mungkin menyakiti kita lewat perkataan mereka, membuli kita gitu. Ya kita jangan lakukan hal yang sama juga gitu ke mereka. Gitu. Tapi ya sebaliknya kita doain juga gitu, dan kita punya respon yang benar juga, karena nggak ada habisnya ya teman-teman kalau misalnya kejahatan dibalas dengan kejahatan, lalu dibalas lagi gitu, nggak akan putus itu mata rantai itu teman-teman. Nah kita next slide terakhir aku, ada ayat terakhir ya teman-teman, aku bacakan 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi teman-teman hari ini mari kita praktekkan firman ini yang mungkin terdengar sederhana atau mungkin terdengar bosan kak, aku udah tahu kak ini kan firman ini aku udah tahu kak gitu, kejahatan tuh nggak boleh dibalas dengan kejahatan, tapi ini bisa jadi reminder buat setiap kita dan kita bisa lakukan teman-teman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun gak mudah ya buat dilakukan. Jujur aja aku sendiri juga masih belajar kok teman-teman, karena hari ini tuh aku juga masih belajar untuk bisa mengontrol emosi aku gitu. Karena terkadang pas aku lagi marah itu aku gak sadar aku mengeluarkan kata-kata yang gak berkenan teman-teman, dan akhirnya beberapa hari kemudian atau besoknya atau beberapa jam kemudian aku tuh menyesali apa yang udah aku katakan, menyesali apa yang udah aku perbuat gitu. Dan aku gak mau teman-teman juga kayak gitu. Jadi kita hari ini sama-sama belajar, aku belajar, teman-teman juga belajar ya gitu. Jadi hari ini kita mau praktekkan ya teman-teman firman ini. Kalau kita masih mikir menang adalah dengan membalas atau menjatuhkan orang lain, yang senang itu adalah iblis teman-teman, bukan Tuhan gitu. Tapi Tuhan tuh senangnya ketika anak-anaknya itu pakai kasih gitu ya, bahkan ke orang-orang yang menyakiti kita gitu. Itu aja teman-teman firman aku hari ini. Boleh nanti di dalam kopak masing-masing teman-teman sharingin juga gitu ya pengalaman teman-teman ketika ada orang yang menyakiti teman-teman, bagaimana respon teman-teman gitu, dan apa komitmen teman-teman juga. Oke. Kita mau tutup dalam doa firman hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kalau hari ini Tuhan kami boleh ditegur, kami boleh diingatkan Tuhan, untuk kami Tuhan bisa praktekkan kasih, untuk kami bisa membalas kejahatan orang-orang di sekitar kami dengan kebaikan Tuhan. Hari ini ajar setiap kami Tuhan, berilah Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada di hati setiap kami Tuhan, untuk kami bisa praktekkan firman ini ke orang-orang yang mungkin menyakiti kami Tuhan, menyakiti hati kami lewat perbuatan dan perkataan mereka Tuhan. Hari ini
Biarlah Tuhan firman ini bisa kami lakukan, bisa kami remakan Tuhan dalam keluarga kami, di sekolah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau belajar seperti Yusuf Tuhan, kami mau punya respon yang benar Tuhan, dan kami mau Tuhan menyukakan hati-Mu Tuhan dengan respon kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Welcome to Hope Junior. Berikut adalah pengumuman. Kompak atau komunitas sepakat. Kami mengundang teman-teman semua untuk tergabung dalam pemuritan dan setia untuk kompak. Bagi teman-teman yang belum tergabung dalam kompak, bisa menghubungi Kak Frans dan Kak Sharon. Jangan lupa kompak ya. Kami juga mengingatkan setiap teman-teman untuk bersaat teduh. Mari setiap harinya kita luangkan waktu untuk berdoa, membaca firman, dan menyembah Tuhan. Jangan lupa saat teduh ya teman-teman. Teman-teman, berikut adalah daftar rekening untuk persembahan kolekte, perpuluhan, dan persembahan gedung. Teman-teman bisa langsung screenshot aja layar teman-teman sekarang. Selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya berkat Tuhan dan kasih Tuhan senantiasa nyata buat hidup teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Hope Junior. Mari kita bertumbuh bersama dalam komunitas seiman yang Tuhan berikan. Happy weekend teman-teman. See you next week. Teman-teman, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, mari kita bersatu hati. Kita mau berdoa. Kita mau taruh setiap pokok-pokok doa kita dalam hadiratnya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kalau kami boleh ada Tuhan, kalau kami boleh beribadah Tuhan kepadamu. Semua adalah anugerah, semuanya adalah berkat yang harus kami syukuri Tuhan di sepanjang hari-hari kami. Hari ini kami berdoa Tuhan, menyerahkan gereja kami, House of People, ke dalam tangannya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan boleh senantiasa ada buat gerejamu ini. Kami berdoa biarlah kiranya visi dan misinya Tuhan yang Tuhan taruh untuk gereja ini boleh semakin Tuhan pertajam. Apa yang jadi panggilan-Mu Tuhan buat gereja ini, biar kiranya Tuhan yang boleh semakin singkapkan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan setiap pemimpin, setiap pelayan-pelayan-Mu di gereja ini Bapa. Biarlah kiranya ada kesatuan hati di tengah-tengah setiap pemimpin, di tengah-tengah setiap pelayan-pelayan-Mu Bapa. Kami berdoa biarlah kiranya Hope Tuhan boleh jadi dampak buat sekeliling Tuhan, area galaksi ini, bahkan terlebih lagi buat kota Bekasi. Kami berdoa biar sungguh Tuhan, melalui gerejamu ini Tuhan, ada jiwa-jiwa yang boleh menerima Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam, bahkan mengalami pertumbuhan yang signifikan Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Kami berdoa menyerahkan Tuhan gembala kami, Kak Jajang, Kak Nova ke dalam tangannya Tuhan. Kiranya Tuhan pemeliharaan-Mu juga boleh nyata sempurna buat keluarga hamba-Mu ini. Berkati mereka Tuhan, pelayanan mereka. Biarlah kiranya Tuhan pemakaian-Mu juga boleh nyata atas kehidupan mereka. Biarlah kemanapun mereka pergi untuk melayani Tuhan, ada jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan lewat kesaksian, lewat pemberitaan firman Tuhan yang mereka sampaikan. Dan bahkan juga rumah tangga hamba-Mu ini Engkau yang senantiasa memberkati ya Bapa. Apapun yang jadi kebutuhan, apapun yang jadi keperluan mereka, Tuhan yang boleh cukupkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga menyerahkan Jason ke dalam tangannya Tuhan. Di masa-masa kecilnya Tuhan, masa kanak-kanaknya, Tuhan yang memberkati, berikan dia kecerdasan ya Tuhan. Bahkan dia boleh tumbuh Tuhan dengan sehat, gak kekurangan suatu apapun. Kami berdoa biar anak ini Tuhan boleh tumbuh jadi anak yang takut dan dengar-dengaran akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan proses finishing Tuhan gereja ini ke dalam tangannya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan buat
pembangunan gereja ini, Tuhan yang boleh gantikan berkat buat mereka berlipat-lipat kali ganda. Dan bahkan Tuhan apapun yang masih dibutuhkan Tuhan untuk proses finishing ini, Tuhan yang boleh cukupkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan bahwa seiring dengan terbangunnya Tuhan gedung ini secara fisik ya Tuhan, kualitas bahkan kebangunan rohani itu juga boleh terbangun Tuhan di tengah-tengah gerejamu House of People. Tuhan kami menyerahkan juga ya Tuhan khususnya Hope Junior ke dalam tangannya Tuhan. Ini kami Tuhan segenap anak-anak mudanya Tuhan, pakai kami Tuhan di masa-masa remaja kami, di masa-masa ABG kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan hari ini generasi kami Tuhan sekeliling kami banyak hal Tuhan, banyak tantangan, banyak godaan Tuhan yang gak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tapi jadikan kami hari ini anak-anak panah di tangan pahlawan, anak-anak yang sungguh melesat di dalam target yang Tuhan boleh tetapkan di dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan anak-anak yang punya integritas, jadikan kami teladan Tuhan di tengah-tengah generasi kami, di keluarga Tuhan, di sekolah, di tengah-tengah pergaulan kami. Biarlah Tuhan lewat setiap hal yang kami perkatakan, lewat setiap hal yang kami lakukan Tuhan, di situ kasih Kristus boleh tercermin di dalam diri setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan kota kami Bekasi dan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan belas kasih-Mu nyata buat kota kami dan bangsa kami. Berkati para pemimpin kami Tuhan, kiranya mereka boleh punya hikmat dan kebijaksanaan-Mu dan juga punya roh takut akan Tuhan. Jauhkan Tuhan kota kami dan bangsa kami dari segala konflik dan perpecahan. Kami berdoa buat adanya roh toleransi Tuhan di tengah-tengah kota dan bangsa kami. Biarlah kota kami, bangsa kami boleh semakin bersatu Tuhan, boleh semakin sejahtera ya Tuhan, dalam segi ekonomi, bahkan stabilitas politiknya juga boleh semakin terjaga ya Tuhan menjelang tahun 2024, tahun pemilu. Kami berdoa biar kiranya setiap gesekan-gesekan yang ada Tuhan itu enggak mengurangi Tuhan rasa persatuan di tengah-tengah kota dan bangsa kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita kedangkan kedua tangan kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kalau hari ini teman-teman udah terima kebenaran firman Tuhan dan teman-teman mau komit untuk lakukan, biar Tuhan memberkati keluarga teman-teman, sekolah, pergaulan, apapun yang teman-teman lakukan akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kayak mau tutup ibadah kami hari ini, yang percaya sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday teman-teman, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan.